Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang bertemakan Thaharah. 1. Pengertian Thaharah. Pengertian Thaharah berasal dari bahasa Arab yang bermakna an-nadhafah, yang berarti kebersihan. Menurut para ahli fikih, Thaharah yaitu mencuci anggota tubuh tertentu dengan cara tertentu. Kalangan para ahli fikih, Thaharah mempunyai banyak pengertian, antara lain suatu perkara yang menyebabkan seseorang diperbolehkan mengerjakan sholat, seperti wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. 2. Macam-macam air. Macam-macam air terbagi menjadi 2, yaitu dari segi keadaan dan wujud, dan dari segi hukum. A. Macam-macam air dari segi keadaan dan wujud, yaitu air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air sumber, air es. Macam-macam air dari segi hukumnya terbagi menjadi 4, yaitu air suci dan mensucikan. Air suci mensucikan bisa disebut dengan air mutlak. Dan yang kedua yaitu air suci dan dapat mensucikan tetapi makruh untuk digunakan, yaitu air musammas. Terus yang ketiga air suci tetapi tidak mensucikan, seperti air mustakmal. Terus yang keempat yaitu air najis. Air najis yaitu air suci yang terkena najis yang tidak makfu atau air mutanajis. Selanjutnya yaitu Thaharah dari hadas. Yang pertama wudhu. Pengertian wudhu menurut bahasa berarti bersih dan indah, sedangkan menurut istilah berarti membersihkan anggota tubuh untuk menghilangkan hadas kecil. Kemudian syarat-syarat wudhu antara lain Islam, tamyiz, tidak berhadas besar, dengan air suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota tubuh, seperti contohnya memakai kutek yang dimana air tidak bisa masuk ke dalam kuku. Kemudian ada tato. Yang keenam, mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Kemudian sunnah-sunnah wudhu. Yang pertama membaca basmalah, yang kedua bersiwak, 3 mencuci tangan, 4 berkumur, 5 beristinsyak atau menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, yang keenam membasuh seluruh kepala, yang ketujuh membasuh telinga, yang kedelapan membasuh 3 kali, sunnah 3 kali, mendahulukan anggota kanan, yang terakhir membaca doa setelah wudhu. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu antara lain keluar sesuatu dari dubur maupun kubul, hilangnya akal sebab gila, pingsan, mabuk, tidur nyenyak, memegang kemaluan, memegang lubang, dan bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan. 2. Mandi. Pengertian mandi menurut bahasa yaitu al-ghusl, yang berarti mengalirkan air kepada sesuatu, sedangkan menurut istilah berarti meratakan air ke seluruh anggota badan dari ujung rambut sampai ujung jari kaki, disertakan niat sesuai dengan keperluan. B. Sebab-sebab yang diwajibkan mandi. 1. Bertemunya 2 khitan. 2. Keluarnya mani disebabkan bersetubuh atau lain-lain. 3. Mati, kecuali mati syahid atau bukan mati syahid. Yang keempat selesai nifas. Kelima wiladah. Keenam selesai haid. Sunah-sunah mandi. Sunah-sunah mandi ada 6, yaitu membaca basmalah, berwudu, menghadap kiblat, membasuh badan sampai 3 kali dan meratakan ke seluruh tubuh, mendahulukan bagian kanan, membaca doa sebagaimana membaca doa setelah wudhu. Selanjutnya yaitu tayamum. Pengertian tayamum menurut bahasa berarti menuju, sedangkan menurut istilah berarti menyampaikan debu yang suci ke wajah dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu, mandi, atau membasuh anggota disertai syarat-syarat yang ditentukan. Kemudian syarat-syarat tayamum yang pertama adanya halangan atau uzur karena bepergian atau sakit. Yang kedua telah masuk waktu sholat. Yang ketiga terhalang memakai air.
Yang keempat, menggunakan debu yang suci dan mensucikan. Sebab-sebab yang memperbolehkan tayamum. Yang pertama, tidak adanya air, di mana seseorang boleh melakukan tayamum jika di daerahnya benar-benar tidak ada air sama sekali. Dia harus mencarinya terlebih dahulu, harus mencari sumber mata air. Jika memang tidak ada sama sekali, baru dia boleh menggunakan tayamum sebagai gantinya wudhu. Yang kemudian, keberadaan air terlalu jauh. Yang ketiga, bahaya jika menggunakan air. Ini maksudnya diperuntukkan bagi orang-orang yang mungkin mempunyai sakit yang sangat parah. Jika dia menyentuh air, mungkin berakibat akan menjadikan penyakitnya kambuh kembali. Yang kemudian, kondisi terlalu dingin. Kemudian hal-hal yang disunahkan dalam tayamum yaitu membaca basmalah, mendahulukan anggota bagian kanan. Yang ketiga, menipiskan debu. Selanjutnya, rukun tayamum yang pertama, memindahkan debu. Debu hanya bisa dipakai sekali saja, tidak boleh dipakai berulang kali. Yang kemudian, niat. Yang ketiga, mengusap wajah. Yang keempat, mengusap kedua tangan sampai sikut. Dan terakhir, tertib berurutan. Kemudian hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, segala sesuatu yang membatalkan wudhu. Yang kedua, melihat air sebelum sholat. Dan yang ketiga, murtad. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan apabila ada kritik dan saran silahkan teman-teman untuk memberi saran kepada kami agar bisa menampilkan presentasi yang lebih baik di kemudian hari. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.